Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat kesehatan dan keselamatan yang diberikannya kepada kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saadah dengan NIM 20111201134 dari kelas B semester 3 program studi Tadris Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sejarah Peradaban Islam, saya akan mempresentasikan materi mengenai salah satu tokoh yang paling menonjol dan juga merupakan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam perkembangan Islam di Afrika Selatan, yaitu Tuan Guru atau Imam Abdullah. Nama beliau adalah Imam Abdullah. Nama panjang beliau adalah Abdullah Qadi Abdussalam atau yang lebih terkenal dengan julukan Tuan Guru. Beliau kelahiran 1712 di Pulau Tidore dan meninggal pada 1807 di Bokep, Cape Town, Afrika Selatan pada usia 95 tahun. Tuan Guru merupakan anak dari seorang kadi Kesultanan Tidore, Maluku Utara. Dalam tanggalan Hijriyah, beliau lahir pada tahun 1100 Hijriyah dari pasangan Qadi Abdussalam dan Boki. Selama masa kecil beliau, Tuan Guru dikenal sebagai seorang yang cerdas, yang hidup dalam keluarga yang taat pada agama. Beliau berhasil menghafalkan Al-Quran bahkan ketika di umur belia yaitu 12 tahun. Dan beliau memahami banyak ilmu-ilmu lain seperti fikih dan juga tasawuf. Sehingga tidak heran pada masa dewasanya selain dikenal sebagai kadi dan imam, beliau juga dikenal sebagai sufi bahkan mujahid. Tuan Guru merupakan keluarga bangsawan Tidore yang kemudian selama masa perjuangannya di Tidore, beliau dibuang ke Pulau Robben, yang merupakan pulau penahanan yang sekarang menjadi bagian dari wilayah administrasi di Cape Town. Tuan Guru adalah orang Indonesia kedua yang menyebarkan Islam di Afrika Selatan setelah Syekh Yusuf. Tuan Guru ditangkap karena beliau menantang Belanda dan diasingkan ke Pulau Robben di Cape Town pada tanggal 6 April 1780 bersama dengan 3 orang rekan beliau yaitu Abdul Rauf, Badruddin, dan Nur Iman. Perjuangan Tuan Guru melawan penjajah Belanda sangat dirasa oleh orang Indonesia. Kemampuan beliau dalam orasi dan menggalang massa dari mimbar ke mimbar membuat Belanda kewalahan. Hal demikian dilakukan beliau karena ketidakrelaan beliau menjadi budak di negeri sendiri, di bawah pemerintah kolonial yang zalim. Kehebatan beliau sebagai pemimpin juga dirasa ketika beliau menjadi panglima dalam perang menghadapi Belanda, yang menyebabkan Belanda kewalahan dan banyak dari orang-orang Belanda yang berguguran. Semangat perjuangan Tuan Guru sangat meluas ke wilayah-wilayah lain. Nah, dari sini dia menjadi musuh utama Belanda, yang kemudian membuat Belanda sangat membenci beliau. Kebencian Belanda yang sangat mendalam kepadanya membuat beliau dijuluki sebagai Baritan Roland atau seorang bandit. Banyak cara dan upaya yang Belanda lakukan untuk menumpas beliau. Upaya-upaya ini kebanyakan tidak menemukan hasil. Hingga pada suatu saat, pada tahun 1763 di Tidore, beliau ditangkap bersama ketiga orang rekannya, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi. Belanda tentunya bisa saja menjatuhi hukuman yang sangat berat kepada beliau pada saat itu, seperti dieksekusi mati ataupun disiksa. Namun, ada banyak pertimbangan yang mereka pikirkan karena posisi Tuan Guru sangat kuat di masyarakat Tidore. Sehingga apabila mereka membunuh beliau, tentu saja akan ada perlawanan dan bekas gejolak yang sangat besar dari para pengikutnya dan juga masyarakat Tidore. Karena itulah, Tuan Guru dibawa ke tempat yang sangat jauh dan tidak dikenalnya sebelumnya, yaitu Cape Town, Afrika Selatan.
Tuan Guru tiba di Cape Town dengan kapal VOC Giffard pada tahun 1780 ketika beliau berusia 68 tahun. Selain karena perlawanan beliau, Belanda mengirim Tuan Guru ke Cape Town juga untuk menghalangi interaksinya dengan Inggris, yaitu musuh bebuyutan Belanda pada era kolonialisme pada saat itu. Nah, kemudian saat dikirim ke Afrika Selatan, Tuan Guru sempat dipenjara. Beliau yang seorang hafiz Quran menuliskan kembali Al-Quran dari hafalannya saat ditahan di Pulau Robben selama 2 kali. Ulama besar ini juga menulis karya lain yaitu Ma'rifat wal Iman wal Islam. Tuan Guru mengajukan permintaan untuk membangun masjid pada tahun 1794 kepada pemerintah Afrika Selatan yang saat itu juga dikuasai Belanda. Jadi permintaan Tuan Guru ditolak karena Belanda takut perkembangan Islam akan mengganggu kekuasaannya. Bahkan penjajah Belanda di Afrika Selatan juga melarang penyelenggaraan segala jenis ibadah Islam. Namun, Tuan Guru dengan berani menentang kebijakan Belanda tersebut. Meskipun pembangunan masjid dilarang, Tuan Guru tidak menyerah dan berputus asa sama sekali. Beliau bahkan tetap menggelar sholat Jumat di tempat terbuka, yang juga tercatat sebagai sholat Jumat pertama yang dilakukan secara terbuka di Afrika Selatan pada masa itu. Namun, pada akhirnya ketika Afrika Selatan dikuasai Inggris pada tahun 1795, General Craig mempersilahkan warga Muslim untuk membangun masjid. Kesempatan tersebut tentu tidak disia-siakan oleh Tuan Guru. Beliau langsung membangun masjid di tempat yang semula menjadi madrasah. Masjid inilah yang kemudian dinamai dengan Masjid Awal, karena merupakan masjid pertama di Afrika Selatan yang dibangun oleh Tuan Guru. Saat Tuan Guru wafat pada tahun 1807, beliau dikebumikan di Tanah Baru, yang juga merupakan tempat pemakaman Muslim pertama yang dibangun oleh beliau juga di Afrika Selatan. Sekarang ini, Masjid Awal berdiri di kawasan bisnis dekat waterfront. Masjid tersebut berada di kawasan penduduk padat dan tidak memiliki halaman. Satu-satunya yang membedakan adalah gerbang masjid. Masjid Awal juga beberapa kali dipugar. Namun dinding aslinya yang terdiri dari batu gunung masih terdapat di dekat mimbar masjid tersebut. Baiklah, sekiranya sampai di sini saja cerita saya pada hari ini tentang Imam Abdullah atau Tuan Gurunya Indonesia dan Afrika Selatan ini, yang Masya Allah sangat termasyur. Semoga semua perjuangan beliau selama hidup atas Islam dapat menjadi amal ibadah beliau yang diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.